Saudara penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso, Esos MMMAP mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sorong membumikan Pancasila untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Ajakan penjabat Bupati disampaikan menanggapi tema hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2023, gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. PJ Bupati, kalau Anda merasa diri Anda sebagai pemimpin Pancasilais, bagaimana Anda menjalankan itu dalam kepemimpinan Anda di kabupaten yang Anda pimpin? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila, Salam Indonesia. Saya adalah orang Pancasila yang telah lahir dari embrio bangsa dan Pancasila ini. Kami hari ini mendapat sebuah kepercayaan oleh negara, pemerintah, menjadi pemimpin hari ini karena fondasi keberlangsungan kepemimpinan yang telah diletakkan dasar oleh Undip-Undip kita. Kita hari ini bisa jadi pejabat, kita hari ini jadi pemimpin karena kita ada di bangsa ini, ada di negara ini. Kepemimpinan hari ini di dalam menghadapi globalisasi, modernisasi, transformasi, reformasi, dan lain sebagainya. Dan tentunya nilai-nilai dasar ini sudah mulai mengalami degradasi. Tentunya di abad ini, di generasi milenial hari ini, sudah mulai terkikis nilai. Apa itu? Pertama, nilai-nilai gotong royong, ya, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai anak bangsa dalam menjaga memelihara persatuan dan kesatuan itu sudah mulai sedikit pudar. Karena di zaman dulu ada pola penataran P4. Itu yang membuat pemimpin masa lalu dan pemimpin hari ini ke belakang itu sangat survive, memiliki wawasan kebangsaan yang begitu lebih universal, lebih utuh untuk memahami bangsa dan negara kita ini dari waktu ke waktu di dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, tapi juga dalam perkembangan reformasi birokrasi ini memang membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter Pancasila untuk merangkai kebinekaan itu menjadi sebuah kekayaan bangsa dan kekayaan kita semua untuk mewujudkan cita-cita bangsa itu. Oleh karena itu, kesuksesan sebuah bangsa, kesuksesan sebuah organisasi, keberhasilan sebuah daerah itu tidak bisa dapat dilaksanakan, dijalankan oleh satu orang pemimpin hebat. Pemimpin yang dikatakan hebat itu karena dia menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di dalam tata kelola pemerintahan berbasis manajemen sistem. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kegotong royongan yang tadi disebut, butuh pemimpin yang bisa menjadi teladan. Bagaimana Bapak menghadirkan diri sebagai pemimpin teladan kepada bawahan Anda? Bung Poli, kepemimpinan hari ini sudah mengalami perubahan zaman, tetapi jangan melupa sejarah masa lalu dari kepemimpinan pemimpin-pemimpin hebat kita, dari Soekarno sampai hari ini di masa Jokowi, dan pemimpin-pemimpin bangsa kita lainnya. Pemimpin harus butuh integritas, nasionalisme dan wawasan kebangsaan itu menjadi modal utama dalam mengelola sistem ketatanegaraan kita, dalam mengelola pemerintahan organisasi. Sehingga kalau kita belajar dari kepemimpinan dulu dengan sekarang itu ada jarak, ada perbedaan yang cukup menonjol. Yang mungkin dulu sistem pemerintahan kepemimpinan yang lebih otoriter, lebih eksklusif, sistem komando. Padahal nilai-nilai demokrasi ini sudah dulu menjadi pilar utama yang diletakkan dasar oleh pemimpin kita. Betul. Tapi baru saja kita mengalami transformasi reformasi di
1998. Barulah alam demokrasi itu sekarang menjadi hak rakyat untuk diberikan ruang untuk berpendapat, mengungkapkan pendapat di muka umum, berekspresi, imajinasi, berkreasi, berinovasi, dan hak politik yang dijamin oleh undang-undang, dan juga kebebasan-kebebasan lainnya, sehingga kita hari ini pemimpin harus butuh keteladanan. Ucapan dan tindakan itu harus sama. Karena ini menyangkut integritas, itu bicara moral, kejujuran. Ya, perbuatan, perkataan itu harus sama. Seperti itu, sehingga dalam menggerakkan pemerintahan itu harus butuh kepemimpinan. Jadi kepala daerah hari ini itu ada staf ahli, ada asisten, ada pimpinan perangkat daerah, ada pejabat eselon 3 4, ada kepala distrik, ada lurah, ada kepala kampung, ada RT, ada RW, ada pemimpin-pemimpin organisasi lembaga keagamaan, ada pemimpin-pemimpin organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan juga pemimpin-pemimpin lainnya. Kita harus bangun sinergi, kita bangun koordinasi, kita bangun kolaborasi bersama dalam nilai kegotong royongan. Bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi korupsi dan intoleransi yang banyak disebut sebagai sudah tidak sejalan lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam membumikan nilai gotong royong itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dua hal yang tadi disampaikan oleh Bung Poli itu tentang korupsi yang hari ini ada di mana-mana. Tapi karena ini juga hubungan dengan mentalitas, perilaku seseorang. Karena bicara korupsi uang, korupsi waktu, ya korupsi ya disiplin dalam banyak hal, itu juga korupsi. Jadi itu juga merupakan bagian dari integritas seseorang di dalam membangun kualitas dirinya yang bisa dapat menjadi teladan, cermin, dan keteladanan itu harus diwariskan kepada anak-anak, generasi-generasi kita yang berikutnya. Soal ancaman intoleransi yang juga akan menjadi ancaman tersendiri dalam kehidupan berbangsa bernegara. Apa yang perlu harus diingatkan? Ya, sebenarnya agama tidak mengajarkan, agama manapun. Gitu. Karena tokoh hebat, Kiai Abdurrahman Wahid, tokoh NU, dia bilang begini, kalau kau jadi warga negara yang baik, tidak melakukan kebaikan bagi semua orang, dan membangun nilai-nilai religius, orang tidak pernah memandang kau dari agama mana, tapi orang melihat engkau dari sudut pandang perspektif bahwa kita telah membangun nilai-nilai religius itu untuk membangun harmonisasi, toleransi, kerukunan kita yang di dalam keberagaman itu. Nah, jadi itu yang sebenarnya penting. Tapi dulu orang selalu bicara bahwa ya negara kita, bangsa kita ini intoleransi. Ya itu kan kata orang. Tapi realita hari ini tidak seperti yang orang mengatakan. Itu hanya oposisi-oposisi tertentu di luar agama yang cenderung membangun ideologi untuk ingin merubah falsafah bangsa negara kita atau Pancasila kita dengan ideologi yang lain. Itu aja oposisi nilai itu. Jadi kalau bangsa kita ini sangat kuat sekali. Sangat luar biasa bangsa kita nih. Luas wilayahnya, jumlah penduduknya begitu besar, agamanya sampai sekitar 6 agama yang diakui oleh negara. Tetapi kita masih hari ini menjadi rumah Pancasila yang sangat luar biasa. Itu kita harus bangga sebagai anak Indonesia. Pejabat Bupati Kabupaten Sorong Yan Pitmoso Esos MMAP, terima kasih sudah berbagi di CWM Channel. Selamat Dirgahayu Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023. Mari kita membangun Kabupaten Sorong yang smart, sejahtera, mandiri, aman, religius, tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Lewobok.